Kami buka Kompas Siang dengan informasi harga cabai yang terus merangkak naik dikeluhkan pedagang pasar tradisional Palmerah, Jakarta sejak 2 minggu terakhir. Jika biasanya harga bumbu dapur mulai turun setelah Lebaran, tetapi saat ini harga justru bertambah tinggi. Harga yang naik 5-10 ribu rupiah secara bertahap ini membuat harga cabai rawit merah melonjak jadi 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara itu untuk rawit hijau dan cabai merah keriting menjadi 80 ribu rupiah per kilonya. Pedagang diberitahu pemasok soal pasokan cabai yang terbatas sehingga harga menjadi naik. Kenaikan harga ini membuat pedagang mengurangi pasokan karena konsumen juga berkurang dan memengaruhi pasokan atau pemasukan penjual. Kalau dari induknya sih pasokannya sih normal, cuma itu faktornya kendalanya mungkin musim hujan, jadi para petani pada ngeluh, tanamannya pada nggak jadi, itu mungkin mau nggak mau ya harus dinaikin harganya. Ya mau nggak mau ya paling itu ngakalinya ngurangi stok yang tadinya 10 kilo, 5 kilo, yang tadinya 8, separoh lah, separohnya gitu. Kalau pembeli ya pada ngeluh semua. Tidak hanya harga cabai yang terus merangkak naik, harga kebutuhan pokok juga tidak kunjung turun sejak setelah Lebaran. Warga mengaku harus mengubah pola belanja agar bisa masak untuk makan sekeluarga. Salah satu warga yang berbelanja di Pasar Palmerah, Jakarta menyebut hampir semua harga kebutuhan pokok terus naik dan tidak ada yang turun. Mencekik leher tetap. Seminggu minimal kalau ke pasar untuk beli lauk paling dapat daging sekilo, dapat udang sekilo, dapat ayam 1 ekor ya, bukan sekilo hitungannya di sini 1 ekor. Sama begini-begini 700-800 ludes. Itu belum termasuk beras, belum termasuk minyak goreng, belum termasuk telur dan lain-lainnya. Untuk ini aja. Yang paling mencekik sekarang memang cabai ya, luar biasa. Setelah Lebaran bukan makin turun, harga makin naik. Harga cabai di pasar tradisional di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur melejit hingga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan dikeluhkan pedagang karena berimbas pada sepinya pembeli. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional Balikpapan mengalami kenaikan cukup signifikan, salah satunya di pasar tradisional Pandansari. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga sejak 4 hari terakhir yang mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Pedagang berharap harga kembali normal. Biasa kalau bagus 60 aja. Yang pasnya ini 3 hari yang lalu sudah 100-120. Hanya kali di hujan juga, kali di sana memetik dari Sulawesi kan. Jadi kalau barang ini begini kan dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Larinya ke Jawa. Larinya dibawa ke Jakarta, Surabaya. Biasanya Sulawesi ngirimnya ke Kalimantan, ini sampai ke Pulau Jawa. Laporan soal makin melonjaknya harga cabai di hampir seluruh daerah di Indonesia, sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang akan melaporkan lonjakan harga cabai dan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta, dan rekan Yanwar Riswandanu di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita akan ke Cindy terlebih dahulu. Cindy, apakah harga cabai mahal ini terjadi karena sedikitnya pasokan atau seperti apa? Ya Radi, kalau kita mengutip pernyataan dari Kementerian Perdagangan, pertama disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Ini menyebabkan tanahnya menjadi basah. Kemudian yang kedua, karena adanya penyakit juga yang menyerang tanaman, ini juga kemudian menyebabkan gagal panen. Dua hal inilah yang kemudian menyebabkan tingginya harga cabai yang sampai ke tangan konsumen di pasar-pasar tradisional. Kalau masih mengutip pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, disampaikan prediksinya ataupun juga kalau melihat dari pengalaman, harga cabai ini nantinya akan kembali turun ketika cuaca sudah mulai berganti atau curah hujan juga sudah mulai landai begitu ya. Kemudian juga ada prediksi ataupun juga potensi panen dalam beberapa minggu ke depan ini yang kemudian juga diharapkan bisa menurunkan atau menstabilkan kembali harga cabai. Kalau kita melihat dari situs info pangan dari Provinsi DKI Jakarta, kita lihat harga cabai sendiri berkisar di antara 74 sampai 97.000
Sementara kalau melihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional untuk harga cabai berkisar di Rp60 sampai Rp83.000. Tapi kalau di lapangan saat ini kami pantau di Pasar Palmerah Jakarta Pusat harganya lebih tinggi dari harga itu. Misalnya untuk rawit merah dari yang awalnya seharga Rp40.000 per kilogram naik sampai Rp100.000, bahkan tadi kami menemukan ada juga yang menjual sampai Rp120.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai keriting dari 30 atau Rp35.000 per kilogram naik sampai Rp80.000. Cabai merah besar dari Rp40.000 ke Rp80.000 dan juga cabai hijau dari Rp40.000 ke Rp70 sampai Rp80.000. Artinya naiknya bahkan bisa 2 kali lipat, Radi dan juga saudara. Ini tentu menyulitkan juga kepada para pedagang karena pertama dengan tingginya harga cabai, modal yang harus disiapkan ini juga semakin besar. Ada juga yang untuk mengakali harga yang tinggi ini mereka mengurangi stoknya karena kalau dari hasil mereka berjualan ditemukan bahwa pembeli ataupun juga masyarakat memilih untuk mengurangi konsumsi cabai sehingga daripada layu cabainya karena tidak laku mereka memilih untuk mengurangi stoknya sampai setengah. Tadi kami juga menemukan dari pembeli mereka memilih untuk tidak beli cabai terlebih dahulu dari yang biasanya beli setiap hari Rp10.000 bisa dapat satu plastik kecil. Sekarang Rp10.000 hanya dapat sedikit sekali sehingga mereka memilih untuk beli cabai lebih baik 3 hari sekali saja. Ini yang masih menjadi situasi yang kami temui di lapangan sampai hari ini, Radi. Iya, Cindy, jika Anda amati di sana, lalu bagaimana dengan pembeli? Apakah kenaikan harga membuat warga mengurangi belanjanya dan apakah ada upaya yang dilakukan untuk menstabilkan harga yang cenderung terus naik ini menurut pantauan Anda? Iya, dari pembeli tadi mengurangi konsumsi cabainya di rumah sehingga mereka tidak perlu membeli setiap hari ataupun mereka tetap menyesuaikan dengan biaya yang mereka miliki. Kalau Rp10.000 mereka misalnya bisa dapat satu plastik, mereka tetap membeli dengan harga Rp10.000 tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Ini langkah yang mereka pilih apabila mereka masih mau membeli cabai untuk konsumsi sehari-hari di rumah. Nah, kalau untuk langkah yang diambil, ini kalau kita melihat dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa mereka akan secara cepat merancang badan untuk menstabilkan harga pangan. Menstabilkan harga pangan ini caranya adalah dalam tanda kutip mengamankan stok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya kalau berkaca dari kasus minyak goreng, pemerintah akan memegang dalam tanda kutip 10% dari pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Badan ini bisa dibentuk baru atau memodifikasi badan yang sudah ada sehingga nantinya apabila pangan dalam keadaan sulit, mereka bisa mengatur itu. Badan ini nantinya tidak akan berorientasi pada profit, tapi kepada stok untuk mengamankan stok. Ada harapan besar tentu dari masyarakat, tidak hanya pedagang, tapi juga pembeli, agar harga kembali stabil, karena tidak hanya cabai saja, Radi, yang juga naik, tapi bawang merah kami lihat harganya juga naik 2 kali lipat. Tomat juga 2 kali lipat, bahkan harga kol yang biasanya Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilogram naik sampai Rp18.000 per kilogram, Radi. Dari Jakarta kita akan beralih ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada jurnalis Kompas TV Yanwar Riswandanu di sana. Yanwar, berapa harga cabai di pasar tradisional di sana? Jika di Jakarta tadi 100.000 lebih, bahkan ada yang naik juga di beberapa komoditi bahan pokok. Di Kalimantan Timur, di Balikpapan tepatnya seperti apa? Ya, baik Radi dan juga saudara, hingga Sabtu pagi ini harga cabai di pasar tradisional Pandansari di Kota Balikpapan berkisar di antara Rp90.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Di mana perbedaannya harga cabai ulek yang seharga Rp90.000 ini merupakan cabai yang dikirim atau berasal dari Pulau Sulawesi untuk pedagang cabai di sejumlah pasar tradisional di Balikpapan. Sementara untuk cabai yang dijual seharga Rp120.000 ini merupakan cabai yang berasal dari petani lokal, di mana perbedaannya cabai yang dari petani lokal ini memang bentuknya lebih kecil, namun diakui pedagang lebih segar karena baru saja dipetik dan langsung diserahkan ke pedagang. Mahalnya harga cabai juga dibarengi dengan jumlah pasokan yang berkurang baik dari petani lokal maupun dari Pulau Sulawesi. Selain itu juga saat ini tidak ada lagi pasokan cabai dari Pulau Jawa dikarenakan harga jual cabai di Pulau Jawa juga sudah cukup tinggi. Selain itu juga
saat ini juga pedagang juga mendapatkan cabai yang dari Pulau Sulawesi itu merupakan cabai yang sudah tercampur ya, di mana cabai ulek ini selain ada yang berwarna merah dan siap untuk dikonsumsi juga ada yang masih berwarna hijau muda, Radi. Iya, Yanwar, jika di Jakarta tadi penjual omsetnya berkurang, pembeli mengurangi pembelian komoditas, mulai dari cabai, bawang, dan seterusnya. Di Kalimantan Timur, di Balikpapan, kondisinya apakah sama atau seperti apa? Ya baik Radi, tadi kami juga sudah mewawancarai sejumlah pedagang dan juga pembeli, di mana pedagang mengaku penjualan mereka berkurang karena mahalnya harga cabai juga berdampak terhadap pembelian dari langganan mereka, di mana jika ada langganan yang biasanya mereka untuk satu waktu membeli bisa mencapai setengah kilogram, saat ini mereka mengurangi hingga 1/4 kilogram saja. Di mana pembelian ini juga diakui oleh langganan dari para pedagang ini untuk menekan biaya pengeluaran mereka. Selain itu juga kami juga menemui sejumlah pembeli, tadi mereka juga terpaksa harus mengurangi mengkonsumsi cabai dan mengurangi pembelian cabai untuk di rumah mereka, lantaran untuk mengatur keuangan rumah tangga mereka agar tidak terlalu berlebihan. Di mana para warga juga harus rela untuk mengurangi makanan pedas untuk konsumsi mereka di rumah sehari-hari. Namun sebagai informasi, di mana bahwasanya harga normal atau sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin, harga cabai rata-rata dijual seharga Rp40.000 per kilogramnya. Namun saat ini sudah berkisar di antara Rp90.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya, Radi. Ya, jadi tentu saja ini harus jadi perhatian pemerintah. Publik berharap pemerintah punya solusi yang sesegera mungkin untuk menstabilkan kembali harga-harga komoditas bahan pokok ini. Terima kasih Yanwar Riswandanu dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dan sebelumnya ada Cindy Bermadi dari Pasar Palmerah, Jakarta. Terima kasih.